Halo Idiners, Verticalizer dan teman-teman print media. Sore ini saya sedang bersama dengan Pak Roni. Pak Roni ini senior saya dulu, ya. Jadi saya belajar banyak dari beliau. Nah, dan Pak Roni ini yang saya tahu dari dulu sampai hari ini itu tetap dengan julukan Roni Mutoh. Nah, hari ini Papa Doms ingin membahas dengan Pak Roni soal Mutoh nih. Siap. Kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Roni. Nah, Pak Roni, Siap. masih ingat saya ya? Enggak ya? Enggak, saya nggak ingat, Pak. jadi saya ini dulu didikan Pak Roni. Nah, saya dididik oleh Pak Roni juga bersama mesin Mutoh ya kalau nggak salah dulu ya. Betul. Jadi zaman dulu itu mungkin sekitar 20-an tahun lalu kita sudah megang Mutoh ya, Betul. bareng bersama-sama. Betul. Kemudian kita berpisah. Takdir mengatakan lain Takdir ya. mengatakan lain. Kemudian kita ketemu lagi. Betul. Nah, saya pengen tahu Pak Roni, Mutoh yang dulu, Ya. apakah sama dengan Mutoh sekarang? Mutoh yang dulu bukanlah yang sekarang. Begitu? Ya, Oke. jadi Mutoh itu hadir dengan berbagai inovasi tentunya ya. Oke. Tapi tetap base-nya sama karena dulu orang taunya Mutoh itu terkenal dari meja gambarnya, Pak. Kalau Iya, pengen iya, tahu iya. sejarahnya ya. Iya, 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 Jadi iya, meja iya, gambar saya itu pernah sangat tahu itu. populer, mekanismenya sangat halus, sangat baik sekali dan dikenal oleh para arsitek di seluruh Indonesia. Iya, iya, iya. Maka teknologi itu dibawa ke mesin printing Mutoh. Nah, base teknologinya tetap sama. Iya. Tapi karena memang perkembangan zaman yang berubah secara konsep tidak ada, karena tetap fungsinya printing. Tapi tentu yang di-equip atau yang dipasang itu teknologinya sudah berbeda-beda. Oke. Ya, kita mungkin Pak Dowi pernah dengar ya, Mutoh itu dari mulai ada head-nya DX5, Iya. DX7. Nah, sekarang sudah mengikuti generasi yang terbaru seri i1600. Atau di Mutoh sekarang disebutnya AccuFine. Iya, iya, iya. Saya juga baru dengar itu. AccuFine. Ya. Betul. Ya mungkin ada alasan tertentu, nanti tolong dijelaskan itu ya. Nah, oke. Sekarang berarti kilas balik lagi nih. Boleh. Nah, berarti Mutoh kan semenjak saya sudah tidak, dulu kan saya sama Pak Roni pegangnya solvent ya, Iya, betul. dengan Spectra Printhead, Ya, ya kan? betul. Printhead paling cepat pada zamannya. Betul. Kayak gitu. Nah, Betul. terus setelah itu saya keluar tidak pegang Mutoh, kemudian kita bertemu Mutoh lagi. Saya bertemu Mutoh lagi itu dengan yang namanya Mutoh Sublim nih, Ya, dengan apa ya, brand yang paling masif populasinya waktu itu ya. betul. Mungkin sekitar 10 tahun lalu itu RJ900. Nah, Benar. itu sejarahnya gimana tuh kok tiba-tiba Mutoh yang setahu saya dulu cuman adanya solvent, eco-solvent, kemudian kok dia merambah ke Sublim tuh gimana ceritanya? Oh, oke. Itu. Jadi RJ900 ini sebenarnya cikal bakal dari printer Sublim Mutoh yang pertama. Oh gitu ya. Ya, walaupun sebelumnya ada seri waterbase dengan RJ6000. Ya, Nah, betul sekali. tapi waktu itu kan sublimasi belum populer. Iya. Kemudian semenjak kita pegang itu pertama kali lagi balik dengan RJ900 sekitar tahun 2005 ya. Iya, Tapi kan mungkin 2005 saya gitu. akan udah kembali itu sekitar tahun 2007 dengan Mutohnya. Nah, itu RJ900 sudah ada dan aslinya itu sebenarnya untuk printer engineering, Pak. Oh, base-nya ke sana. Ya, karena printer engineering untuk CAD ya, Iya, computer iya, aided iya, design iya, ya. iya, Jadi iya. hasilnya kayak dari AutoCAD, engineering gambar-gambar di print out ke situ. Iya, ya. iya, iya, Tapi iya. kemudian karena Sublim mulai naik daun, Heeh. awal mulanya mungkin saya rasa di China ya. Di China itu dimodifikasi printernya. Karena printernya water base, tinta sublimasi juga kan dye base tuh. Dye base juga, ya, water base juga Nah, base-nya. maka dipergunakanlah tinta sublimasi ini ke dalam Mesin RJ900 dan hasilnya baik sekali. Oh gitu. Gitu. Dan brand seri yang RJ900 ini sudah bertahan kayaknya sudah hampir 20 tahun ya. Dari pertama kali dia launching. Dia muncul. Iya. Dia muncul. Dengan segala macam evolusinya. Pertama Iya. RJ900C. Ya, terus kemudian panjang waktunya datanglah RJ900X. Nah, itu terus bertahan sampai sekarang masih ada RJ900X. Oh, jadi Karena ini solusi yang paling sederhana. RJ900C ya, ada buntutnya ya? Ada. Saya tahunya ya mungkin teman-teman Idiners, teman-teman Verticalizer dan teman-teman print media tahunya RJ900. Ternyata dia ada buntutnya. Ya, C. betul, C. Itu menunjukkan mungkin generasinya dia ya. Ya, jadi C itu kayaknya untuk gini loh. Untuk
istilahnya cap-nya. Oh, gitu ya. Ya. Iya. Jadi CAT, kalau ngomong CAT berarti kayak printer tetangga ya mereka, kompetitornya mereka Betul. yang seri T segala macam. Betul. Wah, Papa Oke. Dom sudah tahu banget nih, luar Ya. biasa ini. Ya biasa di luar saya. Karena saya bergaul dengan Pak Roni, jadi memang tahu banyak. Saya diajarin banyak dengan Pak Roni. Jadi memang perkembangan printer itu sangat cepat ya. Betul. Kemudian betul sekali. Muto sendiri juga tidak, memang di Indonesia sempat menghilang ya Pak ya. Sempat menghilang, betul. Sempat menghilang, Menghilang. tetapi di luaran tetap Tetap eksis sekali. Eksis banget ya? Kita pernah Oke. menempati posisi nomor 1 di China untuk printer Jepang. oh ya, Yes. posisi nomor 1 di China, Di China. untuk printer Jepang. Ya. Berarti dia menguasai banget. Mungkin sebelum orang-orang China secara masif produksi mesin. Betul Gitu sekali. ya? Betul Gitu sekali. ya? Oke, nah sekarang begini, yang saya mau tanya, setelah saya lihat Mutoh di SPE 2000 after COVID, Oke. itu kan saya baru lihat Mutoh lagi. Ya. Saya pikir dulu Mutoh kan taunya warnanya abu-abu, bentuknya begitu. Betul. Gitu. Nah, di tahun 2000 after COVID itu saya lihat masih pameran di SPE pertama kali. Mutoh tuh udah muncul dengan warna baru. Ternyata warnanya hitam. Betul. Kemudian bodinya juga dia rubah. Betul. Nah, mungkin Pak Roni bisa kasih tahu teman-teman semuanya, apakah ada filosofinya atau ada apa itu? Wah. Gitu loh. Jadi begini. Mesin Mutoh itu kan pertama seri yang keluar adalah RJ. Ada Ya. RJ 6100, Ya, betul. RJ 8000 Iya. ya. Dulu kita ngotak-ngatik itu RJ 8000. Ya, Mesin water base kita rubah jadi solvent. betul. Ya. Kita Terus barengan. abis itu perjalanan waktu keluarlah seri RJ 900. Betul. Nah, udah mulai masuk ke Indonesia, Ah. datanglah seri yang lebih tingginya, seri Value Jet namanya. Ya, saya juga dengar Value Nah, itu Jet yang warnanya abu-abu. dengan warna abu-abu. Betul. Nah, itu seri Value Jet banyak juga range-nya. Dari mulai yang printer Sublime, Oh, printer Eco ada. Solvent, ada juga printer UV. Oh, Nah, itu semua serinya ada. Nah, Value Jet ini yang menggambarkan perubahan drastis dari yang RJ series ke VJ series. Value Jet kita singkatnya VJ. iya. Nah, berhubung sekian tahun mereka bertahan dengan model yang lama, dan juga pernah juga menjadi OEM salah satu printer Jepang, ya. Kemudian setelah split, Mutoh konsentrasi produk sendiri, maka lahirlah seri Expert Jet, Pak. Expert Nah, Jet. Expert Jet ini memang istilah yang advance ya. Iya. Maka tampillah dia dengan penampilan baru dengan bodi warna hitam. Sistem tindanya sudah menggunakan kantung lagi, bukan sekedar cartridge tapi ada back-nya. Ya, ada built-in di atas ya. Betul. Nah, kalau Papa Doms lihat, Ya. serinya kan ada nih, ada Expert Jet, series, ada RJ 900X, Iya. kemudian di seri yang Eco Solvent ditandai dengan warna magenta, terus nanti ada seri lagi ditandai dengan warna orange, itu yang UV dan multipurpose. Oh gitu Jadi ya. Mutoh itu range-nya banyak, Pak. Gitu. Dan memang dari motohnya mereka kalau membuat apa background atau flyer itu warnanya menandakan dia Model tertentu, modelnya ya, apa? seri tertentu. Gitu. Ya, Eco Solvent dengan magenta, sublimasi dengan warna biru atau cyan. Lucu ya. Ya, terus yang Keren UV dengan warna orange. Jadi ada identitasnya. ada ya? identitasnya. Iya, gitu. jadi memang begitu teman-teman. Jadi saya pikir itu saya datang ke, kebetulan Papa Doms ini kan reseller dari Mutoh ya di IDS. Papa Doms di IDS, kita reseller Mutoh. Kemudian ikut pameran bareng-bareng baru ini Papa Doms ini. Kemudian saya ngelihat cuman backdrop di sini itu saya pikir cuman warna-warna aja gitu. Oh, enggak. Ternyata ada filosofinya. Ada. Atau ada sebagai identitas Betul, dari betul kita sekali. si mesin. Oh Betul, gitu. betul. Oke. Nah, kemudian berarti sekarang ini Mutoh lebih banyak menggunakan printhead apa? I1600. Hampir semua tipenya. Jadi untuk Expert Jet yang sublimasi, Ya. Eco Solvent, itu sudah yang termasuk seri Expert Jet sudah yang terutama yang Pro Series ya, itu sudah menggunakan head I1600 atau Actifine. Tapi tetap seri Value Jet yang lama, contohnya Value Jet 1948. Itu lebar 1,9, dilengkapi dengan 4 printhead. DX7 itu kecepatan bisa sampai 200 meter persegi per jam. Oke, dia tetap pakai DX7. Tetap pakai DX7 gitu. Itu mesin untuk yang sublimasi. Sublimasi. Oh, oke. Gitu. Iya. Jadi Mutoh ini teman-teman tetap mempertahankan dua tipe printhead yang dia pakai. Benar sekali. Dan DX7 itu memang printhead
apa ya, advance dari DX5 ya. Betul. Dan dia memang memiliki salah satu indikasi dari DX7 itu stability sama kecepatannya dia memang. Kecepatan lebih tinggi, frekuensinya lebih tinggi. Iya. Memang dia lebih kasar sedikit dari Betul, DX5. betul ya gradasinya ya, karena dia masih menggunakan Betul. teknologi lama. Betul. Kemudian untuk teknologi raster halus segala macam dia pakainya Akifine ini. Akifine ini Tuh. Epson i 1600. Ya, ya, ya. Ada seri juga yang tingginya udah pakai i3200, Pak. i3200. 3200. Jauh lebih cepat, jauh lebih advance. Ya, jadi Moto juga dilengkapi dengan bermacam-macam teknologi sematan yang baru nih. Iya, iya, Ya, iya, jadi apa bukan tuh? cuma sekedar pinheadnya aja, tapi benar-benar fungsi dari pinhead itu dioptimalkan. Contohnya begini. Iya. Kita sebutin head Akifine. Iya. Ya, terus kita punya namanya teknologi ice screen. Hah? Ice screen. Ice cream, Ice toh. cream, Ice cream betul. teman-teman. Apa itu? Ice screen ini teknik modulasi raster, Pak. Jadi outputnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga hasilnya bisa lebih halus dibandingkan dengan metode biasa. Memang iya. Yang saya lihat begitu. Nah. Saya terus terang, saya baru notice hasilnya memang di pameran kali ini ya. Betul. Karena memang sebelumnya saya lebih banyak mengurus mesin yang lain. Ya. Jadi saya baru notice dan memperhatikan betul-betul bahwa baru tahu dia menggunakan printhead i1600 juga. Ya. Tetapi kok rasanya beda. Betul. Apa gradasi dari gelap ke terang Ya. dan terang ke gelap itu benar-benar smooth banget. Yes. Itu masih menggunakan teknologi variable dot yang sudah disematkan sejak zamannya DX5. Jadi variable iya. dot ini Iya. printhead yang dipakai oleh Moto ini memiliki fungsi variable dot. Jadi Iya. drop size-nya dari 3,5 picoliter Betul. sampai 45 picoliter Iya, iya, rata-rata segitu. iya, iya. Ya. Nah, dengan teknologi yang Moto punya, controllernya itu sampai ke printhead. Jadi bukan emulasi dari software. Iya, iya, Kalau iya. yang lain kebanyakan emulasi dari Emulasi, software. betul. Ya. Jadi hasilnya tidak maksimal. Nah, di Moto ini benar-benar fungsi hardware. Ketika dia warna yang terang, kita bisa atur dia keluarnya dot yang kecil, Iya, halus. iya, iya. Kemudian warna-warna yang udah menjelang ke atas, dia dotnya ukuran sedang. Sampai ke bagian yang warna gelap, warna blok, diperbesar. dotnya yang besar. Gini, kan tadi saya juga mau bertanya, cuman Ya. Pak Roni udah ngomong duluan variable dot. Nah, Siap. sekarang gini, tadi apa teknologinya yang di Ice cream. ice cream? Ya. Oke, ice cream. Kemudian bedanya dengan si variable dot apa nih? Nah, ini penggabungan fungsi, Pak. Ah, Jadi Papa Doms nanti lihat, waktu output itu ini menggabungkan fungsi antara variable dot dengan teknologi modulasi raster. Nah, itu digabungkan Iya, iya, sehingga iya. menciptakan kualitas output yang jauh lebih fine. Fine, Nah, setuju. Karena gini, saya dengan zaman dulu ya, memang lebih banyak manipulasinya daripada si software, Betul, ya kan? betul, Pabrikan mesin itu hanya bisa memanipulasi daripada si software. betul. Dia susah sekali untuk memanipulasi printheadnya sendiri, Benar. ya kan? Benar. Jadi si printheadnya kan tetap keluar segitu aja dotnya. Betul. Single size. Terus kemudian dia variable dot nih, ya variable dot berarti mereka manipulasi dari software, ya, Benar. bukan dari si Bukan dari fisik- hardware-nya. bukan dari hardware si fisiknya. Oke, nah di situ saya juga pernah menemukan satu kali ya dulu dengan printhead yang zaman kita dulu, Oke. SAR 128, Oh ya, ya Oke. itu printhead pada zamannya. legend itu. Iya, printhead legend. Gantungan kunci saya masih pakai head itu sampai hari ini. Penghinaan ini. Loh, itu kenangan. Oh iya siap. Di jadi teknologi raster yang tadi itu memang sebenarnya teknologi raster adalah teknologi offset ya, Betul. yang dipakai Betul daripada sekali. offset dan dipakai daripada screen printing. Benar. Dan memang raster dengan jetting dengan inkjet itu memang agak berbeda, Pak, Betul. ya. Nah, Betul. raster itu kalau kita jajarkan memang kelihatan lebih agak ziggy atau kotak-kotak atau kasar Benar. gitu ya. Benar. Tetapi kalau kita lihat dari jauh dia halus banget Benar. daripada si inkjet. Betul sekali. Nah, di 128 tadi, SAR 128, ada satu software dulu saya pernah pakai, dan softwarenya fotoprint juga, fotoprint 5 atau berapa. Oh ya. Oke. Itu dia punya fungsi itu, dan orang tidak tahu. Ya, ya, ya. Dia, fotoprint itu dulu punya fungsi, semprotannya dia bisa jadi raster. Ya, Saya benar pernah sekali. mengalami, betul ya? Benar sekali. Nah, dan itu memang ada beberapa customer, kebetulan customer saya orang Bali, itu cocok pakai itu. Kenapa? Karena customernya itu bule. Iya, iya. Orang iya, bule iya. senang dengan raster. Oke, jadi gini teman-teman. Berarti Moto ini ya memang bukan cuman bikin mesin, Buka. kemudian aplikasikan printheadnya tok. Betul. Printhead dari pabrik begini, oke, jalannya begini. Nggak begitu ya. Berarti Moto memiliki satu tadi yang namanya ice cream.
saya langsung terpantik tadi Pak Roni ngomong raster, kemudian ini ada ice cream. Screen itu pasti raster. Betul. Berarti itu ya. Betul. Berarti teknologinya si Muto ini dia membuat softwarenya dan hardwarenya dia ulik supaya dua teknologi ini bisa jadi digabungkan. satu. Benar. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman IDners dan teman-teman Verticalizer serta teman-teman Primedia penasaran, nggak usah lama-lama, tunggu aja. Langsung hubungin Papa Dom atau hubungin Pak Roni ya. Beres. Kita bisa main ke pameran sini sekarang ada sampai hari Sabtu. Ya. Kemudian teman-teman juga bisa menghubungi Papa Doms atau bisa melihat di websitenya IDS, Image Digital Solution, tempat Papa Doms bernaung. Di websitenya ada ID Solusi. Nah, dan Pak Roni sendiri itu perusahaannya adalah Panji Media Utama. Benar. Itu adalah merupakan distributor Mutoh. Nah, Ya. di Panji Media Utama ini ada learning center-nya. Ada. Ya, ada learning Jadi, center-nya. Namanya apa tuh, Pak? Kita mau memperkenalkan buat teman-teman semua, itu namanya Muto Academy. Oke. Ya, jadi Muto Academy ini memang kami siapkan karena memang kita punya pengalaman dengan edukasi. Sebelum tahun setelah COVID lah persisnya. Iya. Kita sudah mulai bekerja sama dengan lembaga sekolah, Iya. khususnya SMK yang punya jurusan DKV, Papa Dom. Oh, Itu kami supply mesin ke sana, kami melakukan pendampingan, pelatihan untuk sekolah-sekolah. Oh, Nah, gitu. berbekal dari Hebat, sini, kami ingin membawa konsep ini kepada teman-teman semua nih. Jadi buat yang mungkin masih awam dengan teknologi printer, Iya. belum masih awam dengan yang namanya sublimasi itu apa, eco solvent itu apa, nanti kita sedang siapkan dan susun kurikulum base-nya. Gitu ya. Ya, jadi semua akan kita naungkan dalam sebuah wadah yang bernama Muto Academy. Mutoh Academy. Ya. Showroom juga ada di Showroom ada di Jakarta, Pak. Jakarta di Di Ancol. Ancol ya. Betul. Ancol ya. Betul. Ya. Ya, jadi itu dulu teman-teman IDners, teman-teman Verticalizer dan Print Media bincang-bincang dengan Pak Roni. Siap. Kita nggak mau bincang-bincang banyak karena akan panjang ya. Oh, pasti banyak sekali yang perlu dibahas nih. Karena Mutoh itu benar-benar memang, terus terang, saya mengenal printing itu dari Pak Roni, dan saya kenal kenal mesin digital printer itu bukan mesin sembarangan. Saya belajar dari mesin Mutoh. Jadi memang ya seperti ini hasil didikannya, gitu aja. Ya. Jadi Luar biasa. biasa di luar. Ya. Kenapa gini? Teman-teman mungkin saya sih cuma bilang saya hasil didikan Pak Roni. Jadi kalau teman-teman tertarik ingin tahu tentang teknologi digital printing, itu tadi Pak Roni sudah mention bahwa Panji Media Utama selaku distributor Mutoh itu memiliki program yang namanya Mutoh Academy. Betul. Ya, jadi teman-teman bisa main ke sana, nanti bisa hubungin Papa Dom juga untuk info tersebut atau langsung ke Pak Roni di Panji Media Utama. Oke, teman-teman IDners, teman-teman Verticalizer dan teman-teman Primedia, mungkin cukup dulu karena kalau kita bahas panjang sekali, dan itu dia teknologi dari Mutoh. Supaya teman-teman tahu semuanya, kalau memang teman-teman penasaran, langsung datang ke pameran di IATE Bandung sampai hari Sabtu besok, atau langsung hubungin saya dan Pak Roni. Itu bisa. Oke, terima kasih Pak Roni. Terima kasih, Papa Doms. Kita akan ngobrol lagi yang Pasti, lebih jauh lagi. masih banyak yang perlu kita bahas. Oke, thank you. Oke, bye. Bye-bye.